Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan perkuliahan kita yang ketiga, adik-adik sekalian. Jadi pada materi yang ketiga ini kita sudah masuk pada alat analisis, yakni yaitu location question. Jadi location question ini adalah untuk menjelaskan bahwa sektor tersebut merupakan sektor unggul, atau dalam artian bahwa sektor tersebut produksi di dalam wilayahnya sudah berlebih, atau misalnya kalau misalnya LQ sama dengan satu atau lebih dari satu, itu artinya bahwa sektor tersebut sudah diekspor. Misalnya suatu daerah yang memiliki LQ 1,3 berarti daerah tersebut sudah mengekspor sekitaran 0,3 untuk daerah yang lain. Nah, hal ini menggambarkan juga kepada kita bahwa LQ atau daerah yang memiliki LQ kurang dari satu, itu artinya dia masih harus mengimpor dari daerah yang lain untuk memenuhi kebutuhan dalam negerinya. Misalnya dalam studi saya, dalam studi kasus Bulukumba, pertanian itu lebih dari satu. Itu artinya bahwa hasil-hasil pertanian dari Bulukumba itu sudah diekspor. Diekspor dalam artian sudah keluar dari daerah Bulukumba. Itu merupakan gambaran awal tentang LQ itu sendiri. Jadi sekali lagi, untuk menyimpulkan LQ itu untuk menyimpulkan apakah sektor tersebut merupakan basis atau non basis, yang artinya sudah berbasis ekspor atau masih berbasis impor untuk memenuhi kebutuhan di dalam wilayahnya. Oke, adik-adik sekalian, saya coba kita mulai untuk slide-slide yang saya akan bahas dari LQ ini. Uh, tapi yang jelas bahwa di dalam LQ ini uh, menghasilkan perhitungan dan menghasilkan kesimpulan yang akan disimpulkan nanti setelah menghitung secara keseluruhan. Jadi, oke, saya ulangi adik-adik. Jadi ini adalah materi untuk LQ ini oleh saya. Jadi yang pertama tadi saya sudah membahasakan definisi LQ itu sendiri, yaitu definisi LQ adalah untuk menggambarkan sebuah sektor ekonomi, apakah dia basis ataupun tidak basis. Jadi sebentar bagaimana secara matematiknya, bagaimana cara perhitungannya, dan yang kemudian untuk apa itu LQ sendiri. Nah, untuk menghitung LQ itu sangat mudah adik-adik sekalian. Yang pertama, dari tiga dari tiga item ini, apakah itu NTBI ataupun PI per PT atau EI per I, sama semua intinya. Jadi intinya adalah apakah kita menggunakan tenaga kerja, atau apakah kita menggunakan PDRB, atau menggunakan nilai tambah. Jadi biasanya kalau dalam analisis saya itu lebih banyak menggunakan PDRB. Jadi kalau misalnya di dalam bentuk PDRB, sama dengan cara menghitungnya adalah LQ sama dengan, sekali lagi saya ulangi, cara menghitungnya adalah PDRB sektor tertentu per total PDRB kabupaten tertentu dibagi PDRB sektor tertentu di tingkat provinsi dibagi total PDRB di provinsi. Jadi intinya adalah sektor I pada kabupaten kota di per total PDRB kabupaten kota dibagi lagi sektor I pada tingkat provinsi dibagi per sektor dibagi total PDRB pada kabupaten kota. Pada provinsi. Jadi di sini menjelaskan. Mungkin mudah-mudahan adik bisa pahami. Kalau misalnya kurang jelas, nanti sebentar kita akan jelaskan di materi. Tapi sekali lagi saya ulangi adik-adik bahwa
sektor PI sektor I di daerah tertentu dibagi total output di daerah tertentu per sektor I di tingkat nasional, dalam hal ini misalnya provinsi, dibagi dengan total output pada nasional atau provinsi itu sendiri. Nah, adapun untuk kelemahannya dari sisi positifnya sih sederhana, mudah, tidak butuh program komputer. Kita bisa menghitung secara manual, kita juga bisa menghitung di Excel. Kemudian, tapi kelemahannya tidak bisa menjawab mengapa ia menjadi sektor basis. Nah, untuk interpretasinya adalah yang pertama, LQ sama dengan 1, artinya masih non-basis. Mengapa demikian? LQ sama dengan 1 itu artinya bahwa masih untuk memenuhi kebutuhan di dalam daerah itu sendiri. Jadi untuk kebutuhan daerahnya masih pas-pas untuk kebutuhan daerahnya. Kalau diibaratkan dalam pendapatan rumah tangga misalnya, pendapatan rumah tangga, tetapi itu hanya misalnya 1 juta hanya untuk kebutuhannya saja, belum berlebih. Nah, kalau berlebih itu kan sudah bisa dibelanjakan pada yang lain. Nah, kasusnya di sini adalah karena untuk memenuhi kebutuhan pangan misalnya, kalau sama dengan 1 itu artinya bahwa itu hasil produksi daerah tersebut baru bisa untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Bagaimana dengan LQ kurang dari 1? Itu non basis, atau dalam artian bahwa dia harus mengimpor dari daerah lain untuk memenuhi kebutuhannya. Karena dia tidak bisa karena belum bisa untuk memenuhi kebutuhannya. LQ lebih besar dari 1, itu artinya produksi sudah berlebih dan sudah bisa ekspor. Dalam artian bahwa di dalam negeri itu sudah penuh, misalnya dalam hal beras, sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan di dalam kabupaten sendiri, sehingga sudah layak untuk diekspor. Oke, adik-adik sekalian, jadi kalau location question itu tetap memperhatikan beberapa sektor. Untuk saat ini, kalau dulu itu 9 sektor, kalau sekarang itu sudah cukup banyak sektor-sektornya. Nah, karena semua sudah dipisah-pisah, jasa-jasa itu sudah terbagi menjadi beberapa sudah terbagi menjadi beberapa item. Jadi misalnya dalam hal ini ada jasa pendidikan, jasa dalam hal pemerintahan, administrasi dan lain-lain sebagainya. Oke, adik-adik sekalian, ini adalah salah satu contoh misalnya di Kabupaten Pandeglang. Jadi ada LQ-nya. LQ-nya itu ada 4. Artinya bahwa dia sudah luar biasa dari sisi pertanian, itu kontribusi terhadap atau produksi terhadap pada pertanian itu sangat besar. Itu artinya bahwa di Kota Pandeglang ini pertanian sangat mumpuni dan surplus, sehingga bisa mengekspor kurang lebih bisa mengekspor lebih banyak. Kalau misalnya dalam artian, kalau sama dengan 1 itu untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri saja, tapi kalau sudah 4,3 berarti sekitar 300 berapa ya? Jadi sekitar 3,3 itu bisa diekspor. Ya, kalau misalnya dilihat dari sisi listrik misalnya itu masih 0,16, itu artinya untuk kebutuhan listrik itu masih harus mengimpor. Jadi dalam artian untuk kebutuhan listrik masih membutuhkan impor dari daerah yang lain. Hal yang sama kalau misalnya kita lihat LQ Nangru Aceh Darussalam dalam 10 tahun terakhir. Pada misalnya dari sisi pertanian itu pernah tinggi, turun, dan mengalami kenaikan. Itu artinya bahwa di satu sisi pertanian ini tetap menjadi hal yang basis, atau dalam artian masih tinggi produksinya. Nah, sementara industri pengolahan itu pernah basis, tiba-tiba beralih menjadi tidak basis. Artinya adalah dulu pernah dia mengekspor dari sisi industri pengolahan, tapi pada tahun 2001 itu sudah harus mengimpor karena tidak lagi menjadi basis.
Nah, contohnya adalah misalnya dari sini, dari sektor unggulan itu, yang mana yang unggul? Yang pertama adalah pertanian. Kemudian yang tidak unggul adalah perikanan. Pertambangan juga tidak unggul. Nah, kalau misalnya kita membuat contoh adik-adik, jadi seperti ini polanya. Nah, misalnya untuk menghitung location question ini adalah pertama dilihat dari output pertanian misalnya, output pertanian, pertambangan, perikanan. Nah, untuk menghitungnya PI per PT ini di atas ini adalah kabupaten kota, yang di bawah adalah provinsi. Jadi misalnya ini adalah kabupaten kota, ini adalah provinsi. Artinya untuk menghitung LQ-nya yaitu output pertanian dibagi dengan total output, atau misalnya 7.635.000.000 dibagi 13,980. Kemudian setelah ini dibagi, ini juga dibagi dulu 7,5 M dibagi 18 M. Setelah hasil dari pembagian ini dan ini dibagikan dengan hasil pembagian ini dan ini. Jadi mungkin mudah-mudahan bisa dimengerti adik-adik ya. Jadi jadi hasilnya adalah ini PI per PT dibagi PI per PT. Jadi hasilnya adalah yang untuk pertanian 0, untuk pertanian 0,319. Jadi ini adalah hasil dari pembagian ini dan ini. 700 per 13. 7 per 13 sama dengan hasilnya 0,5. Dan 7 per 18 hasilnya 0,4. 0,5 dibagi 0,4 sama dengan 1,3, artinya basis. Nah, pertambangan ini adalah 3 per 13, hasilnya 0,28, dibagi dengan 5 per 18, hasilnya 0,31, hasilnya adalah 0,88, artinya tidak basis. Nah, seterusnya perikanan, caranya adalah 2 dibagi 13, hasilnya adalah 0,17, dan 4 dibagi 18, hasilnya sama dengan 0,26. Kemudian 0,17 dibagi 0,26 hasilnya adalah 0,64, artinya tidak basis. Saya kira adik-adik sudah bisa untuk mencoba menghitung atau mencoba mempraktekkan perhitungan ini. Oke, adik-adik sekalian, location ini mungkin kita bisa lihat contohnya. Nah, misalnya ini adik-adik sekalian. Jadi di sini kita melihat misalnya di suatu kabupaten kota ada data seperti ini misalnya. Pertanian itu mengalami peningkatan yang sangat signifikan, atau dalam hal ini memiliki kontribusi yang terus berkembang terhadap PDRB. Maka kita menganggap bahwa pertanian ini sungguh luar biasa kontribusinya terhadap PDRB. Kita akui itu. Kita akui itu adik-adik sekalian. Tapi ketika kita melihat data pada grafik kedua ini yang menunjukkan bahwa ternyata pertanian bukanlah harapan masa depan, karena pertanian dari sisi sektor kontribusi sektoral itu terus mengalami kenaikan. Kalau misalnya kita teruskan grafik ini, maka kemungkinan di tahun-tahun yang akan datang akan cenderung turun ke sini. Dan jasa sektor yang lain akan mengalami peningkatan. Nah, hal ini kita mengindikasikan kita bahwa kita perlu untuk menganalisis lebih detail mengapa bisa terjadi demikian. Nah, Elki sudah menjelaskan bahwa sektor pertanian ini adalah sektor basis, tapi belum tentu sektor pertanian merupakan sektor yang kompetitif. Bisa saja ada sektor lain yang kompetitif, yang akan kita bahas pada SSA nanti. Nah, untuk misalnya contohnya adalah, contoh di sini, tunggu saya buka ya.
Ya, sepertinya lama adik-adik. Ya, dari contoh ini mungkin kita bisa melihat bahwa ada beberapa hal yang bisa kita simpulkan bahwa dari contoh-contoh. Ya, oke, tunggu ya adik-adik. Sedikit saya coba buka kembali. Jadi di sini saya akan memperlihatkan. Ya, jadi misalnya di suatu daerah kita melihat bahwa daerah tersebut hampir sama sama hasilnya tadi, tapi di sini saya akan mencoba uh, menggambarkan atau misalnya dari teknisnya di Excel. Jadi kalau misalnya di Excel itu, ya, maaf adik-adik, ternyata tidak bisa muncul, mungkin satu dan lain hal. Uh, ini tunggu. Nah, ini sudah ada. Nah, adik-adik sekalian, di gambar ini saya memperlihatkan cara pengelolaan datanya. Jadi di tabel ini, jadi misalnya seperti ini adik-adik, untuk menghitungnya itu sangat mudah. Misalnya kita mau lihat LQ pertanian, ini adalah kasusnya di Sulawesi Selatan dan Kabupaten Bulukumba. Maka untuk menghitungnya adalah yang pertama dilakukan adalah uh, membagi pertanian dibagi dengan total. Jadi 650 dibagi uh, dibagi 1059. Jadi hasil ini kemudian ada hasilnya ini dibagi dengan ini pertanian per 28, masing-masing dari hasil dari sektoral ke nasional atau dari sektoral ke total itu kemudian dibagi lagi. Jadi inilah hasilnya misalnya adik-adik, misalnya 1,76, 0,6 dan seterusnya. Jadi dari hasil ini maka kita bisa melihat bahwa misalnya dari 9 sektor yang basis di Bulukumba itu hanya ada 2, yaitu sektor pertanian dan sektor jasa-jasa. Nah, tentunya dengan harapan bahwa dengan adanya metode perhitungan ini saya bisa apa namanya saya mengharapkan adik-adik itu sudah mampu melakukan perhitungan. Nah, jadi kita kembali kepada materi kita tadi, yaitu tentang uh, ya ya kita kita lanjutkan. Jadi di materi kita tadi sudah saya sebutkan bahwa yang basis itu dari beberapa sektor itu hanya pertanian dan jasa-jasa. Interpretasinya adalah hal itu menginterpretasikan bahwa yang menjadi basis itu adalah sektor pertanian dan jasa-jasa. Sementara yang lainnya itu tidak basis. Itu artinya adik-adik sekalian bahwa hanya sektor pertanian dan jasa-jasa yang melakukan ekspor. Nah, di sini dikatakan bahwa misalnya begini, pertanyaannya kemudian, mengapa sektor pertanian itu basis di Kabupaten Bulukumba? Nah, bisa dijawab bahwa karena di Kabupaten Bulukumba itu pertanian jadi basis karena daerahnya adalah banyak daerah-daerah pertanian.
dan kelautan yang luas. Jadi antara darat dan laut itu tidak bisa dipisahkan, masih kelautan itu masuk dalam bagian pertanian. Kemudian jasa dan banyak objek wisata yang terkenal. Mungkin kenapa jasa menjadi basis itu karena Bulukumba sangat banyak tempat-tempat wisatanya. Bulukumba surplus di sektor pertanian dan jasa sehingga hasil produk tersebut diekspor ke daerah lain. Nah, tentunya untuk memenuhi kebutuhan di sektor yang lain seperti pertambangan, industri pengolahan, listrik, gas, air bersih, perdagangan, pengangkutan, keuangan harus mengimpor dari daerah lain. Artinya hal-hal yang tidak basis itu diharuskan untuk mengimpor dari daerah lain. Ya, adik-adik sekalian, saya kira untuk untuk materi location ini cukup karena ya saya kira sudah cukup. Mudah-mudahan bisa dipahami. Nah, tentunya materi ini sangat maksudnya materi ini sangat dibutuhkan untuk analisis sektor-sektor basis kita, sektor-sektor basis dan non basis kita. Oke adik-adik, saya kira cukup sekian. Kalau misalnya ada pertanyaan bisa ditanyakan di forum chat, di classroom dan lain-lain sebagainya. Saya kira cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.